Hola bestinya kata Ani, Besti, sidang kedua Nikita Mirzani atas kasus hukum yang dilaporkan Reza Gladys kembali digelar di PN Selatan 1 Juli 2025. Nah, dihadiri banyak sahabat dan supporternya termasuk Doktif yang ada di sidang sebelumnya disebut ada namanya dalam dakwaan Nikita Mirzani itu diduga membuat Doktif jadi kepengen tahu nih tentang eksepsi yang akan dibacakan Nikita Mirzani di sidang keduanya itu. Bahkan Doktif yang geram karena diduga getol ingin dijebloskan ke penjara oleh Reza Gladys hingga membongkar perihal adanya dugaan permintaan Reza Gladys kepada Doktif untuk merubah hasil lab. Dan gak cuma itu aja Besti, Doktif bahkan membeberkan perihal kasus hukum yang pernah dialami At-Taubah Mufid yang disebut Doktif tentang penggelapan pada tahun 2017 kepada media. Yang jelas Doktif akan mengikuti proses persidangan dan memang harus kita kawal. Jadi jangan sampai ada siraman-siraman yang selama ini diduga ya, jangan ada lagi. Gitu. Kan kalau dikawal kayak begini takut kan, APH-nya juga takut, jaksanya juga takut, jadi semuanya saling teliti aja. Karena ini kasus sudah bukan kasus yang ringan ya, ini sudah intervensi di mana-mana. Biar nggak ada lagi kata-kata titipan gitu ya. Bener, betul. Jadi memang ini butuh banget pengawalan dari masyarakat. Jangan capek, mungkin udah jenuh, udah sekian lama, tapi karena yang kita lawan ini adalah wow, luar biasa, duitnya nggak berseri ya, luar biasa. Jadi ya tergantung masyarakat apakah masih semangat belum semangat untuk mendukung untuk membongkar ini semua. Doktif kan pada sidang kemarin itu kan nama Doktif banyak disebut ya di dalam. Kayaknya di awal aja sih Doktif sudah terima surat dakwaannya. Jadi sebenarnya emang di awal tuh dibentuk narasi-narasi seperti itu. Dan emang perlu diketahui bahwa DRG datang nggak ini kali ini? Harusnya datang. Kenapa sih dia nggak datang mulu? Timnya datang. Hah? Timnya dianya nggak. Timnya mah males. Ngomong aslinya aja, timnya aja kalau ngomong aja pelitut ngaco aja loh. Udah nggak ngerti. Jadi sebenarnya salah satu yang Doktif semangat kesini tuh untuk ketemu sama DRG ini. Doktif pengen banget kalian bisa lihat bagaimana Doktif akan bertanya langsung di depan mukanya dia. Gitu. Apa sih maksud dari semua ini? Mengapa dia begitu getolnya mengejar Doktif? Emang guys, kalian harus tahu dia emang getol banget ngejar Doktif. Tapi karena usahanya yang duganya Doktif, usahanya dia untuk menjebak Doktif nggak kena, akhirnya Apakah karena NM yang kena. M itu tidak tembus jadi dia cari cara lain? Mungkin, tapi Doktif dari awal sebenarnya sudah tahu. Jadi dia itu ingin Doktif mengikuti permainan dia. Tapi karena kita tahu dia, dan di matanya Doktif dia tuh pelongok-pelongok. Jadi jangan bilang ya kalau misalnya oh si DRG itu nggak pernah kena kasus hukum, suaminya pernah kena kasus hukum. Jadi jangan bilang kenapa kok pelongok-pelongok karena kaget baru kali ini kena kasus hukum. No. Ya, bukan. Di tahun 2017 suaminya pernah kena kasus hukum. Ya, itu suaminya loh. Jadi jangan katakan bahwa ini adalah kasus hukum yang pertama kali, bahwa dia pelongok-pelongoknya kaget. Bukan. Ya. Jadi memang itu karakter dia. Jadi udah tahu. Doktif yang menimpa suami dari DRG. Kasus penggelapan. Kalian bisa cek sendiri di linknya juga ada semua. Tahun 2017 enggak, karena kan memang tuntutannya kan di bawah tahun. Jadi kenapa kok begitu dendamnya? Yang jelas kalau menurut dugaannya Doktif ya karena Doktif membongkar skincare-nya dia yang memang pada saat Doktif cek yang memang busuk gitu loh. Busuk, dan Doktif bilangnya overclaim dan overprice atau bahasa kasarnya ya busuk aja lah. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Apa karena biar memenuhi unsur pemerasannya juga dong? Gak akan bisa. Gak akan bisa. Mau jumparitan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak akan bisa. Ya, untuk DRG nggak akan bisa. Begitupun untuk Anus dan untuk yang lainnya, gerombolan yang lainnya nggak akan bisa. Kalian hanya mau capek-capek energi dan dosa aja ya. Karena kalian tidak tahu ada apa kejadian yang sebenarnya di balik itu. Cuman Doktif nggak merekam semuanya. Seandainya Doktif itu ya liciknya seperti DRG, kalian akan tahu sebenarnya seperti apa kebusukan langkah-langkah mereka, siasat mereka. Itu 3 kali. Di bukti handphone itu ada pengiriman hasil lab yang Doktif diminta untuk merubah itu. Jadi mereka meminta untuk mengikuti hasil lab dari yang mereka minta, tapi Doktif tetap nggak mau. Uang tutup mulut gitu ya Doktif? Iya, betul. Ya secara langsung ya, Dok bisa nggak Kak, ya sebutannya Doktif nyebutnya Kak ya, Kak bisa nggak sih reviewnya itu pakai hasil lab ini? Dan itu ada saksinya, tapi Doktif bilang dong ngapain?
Yang dijual di masyarakat itu adalah hasil lab yang dokter sampaikan ke masyarakat itu. Jangan minta dokter untuk merubah itu. Tarik aja, rubah semuanya. Gitu, kan nggak akan miskin. Setelah sekian ratus miliar kalian ambil bertahun-tahun, kalian nggak akan miskin hanya dengan bertanggung jawab, meminta maaf ke masyarakat, berusaha untuk memperbaiki, selesai. Tapi tidak, ternyata ya mereka ada upaya-upaya untuk melakukan penjebakan ke dokter dan tidak berhasil. Yang mungkin kenanya ke Sementara itu, Besti, Nikita sendiri yang tampil on point dan tetap glowing mengaku hal tersebut lantaran sholat dan berserah kepada Allah. Dan melihat banyaknya support yang ada di persidangannya kali ini, Niki menyebutkan rasa terima kasihnya. Meskipun jadi bingung ketika ditanya kata-kata untuk hari ini apa, lantaran saking sumpeknya Besti. Secara pendukung Nikita bahkan sampai menggelar demo di depan PN Selatan. Niki pun menyatakan kesiapannya untuk sidang dengan lebih sumringah, Besti. Dan gak cuma Nikita, Mail pun mendapat banyak support dan juga tampil cukup berbeda dengan menggunakan kacamata yang menurutnya sebenarnya karena ia masih ngantuk dan kurang tidur, namun tetap siap dengan pembacaan eksepsi sesuai agenda persidangan 1 Juli 2025. Anyway, kalau Niki bingung berkata apa karena sesumpak itu, tapi begitu mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan, Mail justru terlihat mengingatkan untuk jangan ada yang pakai masker, cenah. Apa rahasianya keep glowing? Keep glowing, sholat, ya, berserah diri sama Allah, ikhlas. Masya Allah. Jangan masuk, boy. Coba kasih jalan dulu. Kasih jalan dulu. Banyak yang dukung. Bang, mundur dulu ya, Bang. Coba kasih jalan dulu. Ini nggak pakai masker kan, Niki? Apa? Nggak pakai masker. Siapa? Niki. Aku nggak pernah pakai masker. Aku nggak sakit. Kasih jalan. Kamu sebentar. Mundur dulu, sayang. Mundur dulu. Ya. Kita jalan dulu, boleh? Kita sayang. Mundur, kasihan nanti. Coba. Tolong. Kasih jalan. Kalau begini mampet. bisa Pak, kejepit Pak. Tolong. Ini gimana hari ini? Akan bertemu Reza Gladys, rencana akan hadir di Iya, dia harus datang kan. Awas ini jalan tuh. Mau disampaikan apa sih, Kak? Nanti kalian coba. Coba itu. Anda coba kira-kira aja. Kasih jalan dulu. Jalan dulu. Hari ini banyak yang dukung juga kan, Niki, sampai ada demo. Awas itu ada meja. Awas meja. Mundur ya. Yang mana? Coba sana. Yang Sana. Yang teratur dulu yang teman-teman media. Harus dong anjir. Kan. Komentar soal demo yang hari ini juga dulu. Aku nggak tahu demo hari ini, tapi terima kasih buat yang mendukung semua fans aku, supporter main bola kali akhir. Mundur dulu. Ya seperti yang kamu lihat, selalu fresh. Woi, pala gue kejepit tuh. Kaca. Hati-hati nanti pecah. Hati-hati. Tapi gimana perasaannya sama antusias? Kaca. Gimana sama antusias hari ini orang-orang mendukung Kaniki? Ya, berarti mereka tahu kebenaran itu. Sambil mundur ya, sambil jalan ya. Ini live ya semua biar benar. Woi, jangan jambak rambut gue. Jalan. Kaniki. Kasihan ini bapak jaksa gue. Ada kasihan. Ya. Nggak bisa, Bang. Udah handphone juga. Mana lah ini? Aku nggak tahu, iya, tangga ya, Bang.
aksepsi kata Bang Fahmi ada 200 lembar. 200 lembar itu pembacaan dari Bang Fahmi. Kalau aku 18 lembar. Terima kasih. Aduh. Kaniki, saya jauh. Kaniki, ampun. Jaksaku kasihannya di depan. Kata-kata hari ini. Kata hari ini. Gak ada, Bang. Orang sumpah begini gak bisa kata-kata nih. Kira-kira gak bisa gue. Hancurkan. Sabar sayang, sabar nanti boleh kalau wawancara, boleh kan? Makanya nanti aja. Istirahat dulu kalian. Kami kata-kata hari ini. Iya, karena ada kata-kata gue sumpah. Kalian ini udah mandi belum sih? Udah. Bang Matahari. Terima kasih. Mohon maaf ya. Tapi Kak Mail kondisinya sehat Kak? Sekarang Iya. Apa pakai kacamata kenapa nih Kak? ngantuk. Belum tidur jam berapa Kak? Nggak tidur, belum tidur. Kenapa Kak? Kenapa ada pikiran? Nyiapin eksepsi Kak. Apa? Nyiapin eksepsi sampai nggak tidur. Iya. Henry bang. Pokoknya jangan sampai ini ya. Awas aja nanti ada yang pakai masker ya. Gantian. Kak kemarin juga sini sempat jalannya. Gantian. Dia meluk Kak Mail sampai ngapain gitu. Iya udah 3 bulan soalnya kan. 3 bulan 20 hari kemarin. Mungkin ngobrolin apa sih Kak? Di dalam. Kangen aja. Kangen lah gitu. Udah keluarga datang. Udah Lepas dulu ya. Jalan sempit. Abal. Semangat ya. Thank you, Bang. Kamu dateng Aki, mungkin keluarga datang nggak sih Kak Mail? Apa? Keluarga datang juga nggak sih? Keluarga yang datang cuma kakak. Oh berarti kakak beri dukungan. Ayo. Mohon maaf ya Bu, ini sempit jalannya. Misi ya. Mungkin sumpah lapar banget. Belum makan nih Kak Mail? Belum makan, belum tidur. Apa sih Kak yang dikangenin Kak? Masakan gitu misalnya. Kak Mail. Gelap cuy. Terima kasih. Lighting nggak ada lighting? Yang dikangenin rumah, kucing-kucing aku. Ya kucing-kucing siapa yang ngurus Kak? Ada orang sahabat-sahabat aku semuanya. Bapak ada berapa? Apa yang menguatkan Mail selama ini? Mail. Apa yang menguatkan Mail selama ini? Sahabat-sahabat aku semua. Ya bukan itu tuh. Nih ada yang pakai baju pink-pink juga nih. Terima kasih. Hai Indonesia, terima kasih ya. Udah ya. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi melihat Ini kakak aku nih. Teman-teman pakai baju pink. Ini kakak aku nih. Perasaannya. Ya udah, ayo. Main ke sana dulu ya. Lepas dulu ya Bu. Semangat ya Kak Mail. Iya, terima kasih Kak. Ini salah kakak ketawa gini sebagai salah satu kekuatan juga nggak sih Kak buat Apa? menghibur diri juga nggak sih? Deh, saya emang nggak sedih. Oh pakai Masa- masker Kak? Pakai masker nanti kalau JPU-nya pakai masker, aku pakai masker. Makanan di penjara enak gak sih Kak? Makan di penjara, aku makan di luar mulu. Dadah Kak Mail banget. Iya. Yap Besti, Niki tetaplah Niki dengan ceplos-ceplosnya ya kan. Anyway, gak cuma ada pendukung setia yang hingga menggelar demo di depan PN Selatan, Dr. Oki dan Lucinta Luna, Kakak Mail dan juga Zack, sahabat Niki pun kembali hadir untuk mensupport Niki di persidangan keduanya loh Besti. Lantas, gimana doa dari Dr. Oki dan gimana juga Icat melihat padatnya PN Selatan dengan aksi para pendukung Nikita di sidang kedua ini? Kita nggak ke belakang dulu. Udah ke belakang Kak. Ya, Ayah, Luna ke belakang dulu ya. Ya ke belakang dulu. Dok, kali ini mungkin supportnya seperti apa dok? Dengan ini udah sidang kedua ya, Iya. terkait pidananya. Ya pastinya kita kan serahkan semuanya ke penegak hukum ya. Kita mempercayai semuanya agar tegak lurus dan support doa pasti. Amin ya Allah. Iya. Datang juga bersama teman-teman ini. Tadi ada kakaknya Mail juga katanya. Alhamdulillah. Lagi di Ayo, kita mau.
Doa-doanya mungkin buat Kamail sama Kaniki gimana? Yang terbaik Pak. Kalau Cinta tadi bawain onde-onde juga ya buat Amin itu ya. Itu pesenannya atau gimana sih Kak? Ini konjek semua temannya Kaniki dapat. Kita mau ke depan, gue mau ke minimarket loh. Kok ada rame-rame apa itu? Dan kita kira juga waktu kan Kamail dulu kan datang. Setelah Kamail langsung ada demo itu. Kita kira tuh Kaniki. Biasanya kan Kaniki rame. Kok ini rame berlebihan? Pas kita keluar ternyata lagi demo, barulah Kaniki datang. Betul, mungkin karena efek dari sidang yang pertama ya. Jadi beberapa kejanggalan sehingga beberapa masyarakat mungkin jadi simpati dan empati. Akhirnya terjadilah yang sekarang dan ada yang sekarang. Oke, tapi ya lanjut. Dan kagetnya di ruang sidang rame banget hari ini. 2 kali lipat full banget. Ketimbang persidangan pertama ya. Ya kan di ruang sidang rame banget. Ternyata kan ada pihak dari DRG sendiri juga datang mendukung. Ini seperti apa sih? Masa iya? Masa soalnya nggak kelihatan. Soalnya dominan dikitagin semua nih. Ya, kalaupun emang dukung ya tolong dong ya tunjukkan hidung Anda. Nah, Besti, masuk ke agenda sendiri di mana Nikita membacakan eksepsinya di depan majelis di persidangan membuat ruang sidang berubah. Yang tadinya riuh dengan seruan Nikita jadi haru. Sehingga usai sidang, Nikita yang tengah menjawab pertanyaan awak media membuat tangis Lucinta Luna pecah, Besti. Bahkan Lucinta Luna sampai sempat kesal saat menjawab pertanyaan tentang tangisnya di ruang sidang. Di sisi lain, Dr. Oki pun menegaskan perihal ia akan menjadi saksi untuk sidang Niki. Menurutnya, memang itu adalah kemauannya, Besti. Harus cenah. Ya, sabar ya. Sabar. Loli juga, kata Loli juga. Semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai nanti kita liburan. Amin. Jamaah. Seperti yang kalian dengar Kami mau foto dulu kami karena yang udah aku juga bisa menyerahin orang yang laporin aku. Nanti sekarang lagi terbongkar semua satu. Mediasi gimana? Bagi dong foto-foto. Kaniki gimana nih Kaniki? Kaniki foto Kaniki. Halo Kaniki. Kirim HP untuk sidang Kaniki hari ini nggak diisi. Lu cobain bang dulu. Tadi gue kunjungin lu ya. Sorry. Ini kepala siapa ya? Bapak center kepalanya. Kaniki hari ini nggak di sini loh. Ya nggak di sini mau prestasi Bu itu selfie kamu. Mana nih tadi kayaknya ngelihatnya seperti apa? Sedih banget tadi. Kakak gue lah. Sedih lah wajar. Gimana nih untuk sidang pembacaan eksepsi gini kamu setuju? Ya sedih lah. Cuma kalau di posisinya. Iki membacakan eksepsinya dia seperti apa nih perasaan dokter? Tadi kalian bertanya gimana tadi? Kan saya menangis berarti sedih dong. Tapi bener ini emang bener adanya nggak sih pandangan dokter ada kriminalisasi terhadap Niki? Ya kan kita ikutin aja lah. Nah dulu ya Mas. Dokter sendiri nanti kalau misal diminta menjadi saksi seperti Bukan apa nih? diminta saya mau jadi saksi, bukan diminta saya mau jadi saksi. Berarti sudah siap ya dok untuk membuka dong. semua? Harus dong. Harus dong. Ada lagi? Untuk dokter jadi saksi kapan tuh kemungkinan? Nggak tahu, kan tunggu ada surat panggilan gitu. Kalau nggak ada surat panggilan, saya yang meminta dipanggil. Tapi dok kemarin kan pas pembacaan awal itu nama dokter disebut juga seperti apa nih? Mungkin dokter menanggapinya? Ya tinggal kita ini aja, kita ikutin aja apa namanya proses hukumnya saja, proses persidangan. Tapi dokter yakin nggak sih di balik ini semua ada sesuatu atau seperti apa nih mungkin? Saya nggak mau berstatement seperti itu karena berarti kan mencurigai tentang proses hukum. Saya nggak mau.
Ya pokoknya semoga proses hukumnya tegak lurus ya. Yang Besti, emang selalu ada gebrakan di tiap sidang dan selalu ada support orang terdekat. Baik Niki maupun Mail, keduanya memperlihatkan kesiapannya. Semoga segera terang benderang ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.